Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini bertemu lagi dengan Ustadz. Kita akan membahas mengenai Sirah Nabawiyah, yaitu mengenai kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab. Kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab. Nah, sekalian, sebelum kita membahas secara jauh mengenai kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab, kita akan membahas mengenai pengertian imarah. Apa itu yang dimaksud dengan imarah? Imarah berasal dari kata amarah, yang berarti keamiran atau memerintah, atau memiliki arti lain adalah pemerintahan. Nah, di sini kita akan bahas detail kekuasaan imarah di kalangan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu para penguasa Jazirah Arab tatkala terbitnya matahari Islam dibagi menjadi dua, yaitu pertama raja-raja yang mempunyai mahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki kebebasan atau merdeka. Kemudian para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja. Sebagiannya mereka adalah seorang raja yang memiliki mahkota. Nah, sekalian, di sini tiga pembahasan. Yang pertama adalah raja-raja di Yaman, kemudian raja-raja di Hirah, dan raja di Syam. Untuk itu, mohon diperhatikan dan disimak dengan sebaik-baiknya. Raja-raja di Yaman. Suku terdahulu yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Saba. Nah, mereka bisa diketahui dari fosil awur yang hidup pada tahun 20 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban mereka dimulai pada tahun 11 tahun sebelum Masehi. Perkembangan raja-raja di Yaman. Nah, anakku sekalian, perlu diketahui bahwasanya pada masa ini dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama tahun 650 sebelum Masehi, di mana pada fase ini gelar raja diberikan dengan nama Makrib Saba. Jadi raja mereka bergelar Makrib Saba, dengan ibu kotanya itu Sarawah. Pada zaman mereka dikenal pula dengan bendungan Ma'arib. Bendungan ini mampu mengairi pertanian di daerah Yaman, sehingga daerah Yaman ini dikenal dengan daerah yang sangat subur pada saat itu. Kemudian fase kedua itu tahun 650 hingga tahun 110 sebelum Masehi, di mana masa-masa ini gelar raja yang sebelumnya Makrib Saba digantikan dengan gelar Raja Saba. Tidak hanya itu, mereka juga menggantikan ibu kotanya Sarawah menjadi ibu kota Ma'rib, menggantikan ibu kota Sarawah ya. Kemudian yang ketiga adalah fase tahun 115 sebelum Masehi hingga tahun 300 sebelum Masehi. Pada masa ini kabilah Himyar mengalahkan kerajaan Saba, menjadikan Raidan sebagai ibu kotanya. Yang pertama ibu kota itu Ma'rib digantikan menjadi Raidan, menggantikan Ma'rib. Kemudian Raidan diganti menjadi Dhafar. Itu fase ketiga. Kemudian fase keempat tahun 300 sebelum Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman. Ini masuknya Islam ke Yaman pada tahun 300 sebelum Masehi. Masuknya bangsa Romawi dan Habasyah merebut Yaman atas bantuan Romawi. Penjajahan mereka berlangsung hingga 378 Masehi. Kemudian mereka dapat merdeka kembali. Kemudian bendungan Ma'arib, ya ini adalah satu peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran. Jebolnya bendungan Ma'arib juga dikenal dengan Sailul Aram dalam Al-Quran. Ini adalah akibat kesombongan mereka, sehingga Allah memberikan suatu ajab bagi mereka, yaitu adalah jebolnya bendungan Ma'arib oleh pasukan tikus ya, yang mampu menggerogoti bendungan Ma'arib ya. Itulah Allah menghinakan mereka dengan sebuah binatang yang tak terduga ya, yang sangat kecil, yang mampu meruntuhkan peradaban mereka. Itulah adalah perkembangan raja-raja di Yaman. Nah, kemudian raja-raja di Hirah. Nah,
Tidak banyak orang yang mengetahui Hira itu daerah mana ya. Perlu diketahui anak-anakku sekalian, bahwasanya Hira adalah sebuah kota kuno di Mesopotamia yang terletak di selatan dari apa yang sekarang disebut dengan Kufah di Irak Selatan. Itu daerah Hira namanya dahulu. Kemudian bangsa Persia menguasai Irak Selatan, Hirus yang Agung pada tahun 597 sampai dengan 529 sebelum Masehi, yaitu mempersatukan bangsa Persia hingga tak seorang pun yang berani menyerangnya. Kemudian Alexander dari Makedonia pada tahun 326 sebelum Masehi mampu mengalahkannya. Kemudian kekuasaan Persia kembali bangkit dan menguasai Hira, yaitu kembali pada era Ardashir, pendiri pemerintahan Sasania sejak tahun 220 Masehi. Kemudian Judajaimah al-Wadahdah berkuasa di atas Hira. Nah, pada tahun 268 Masehi, Amr bin Adi bin Hasar naik takhta di Hira menggantikan Judajaimah yang meninggal dunia. Pergantian kekuasaan terus berlanjut sampai pada tahun 632 Masehi. Nah, kekuasaan kembali dipegang oleh suku Lahman. Kembali ya, dipegang oleh suku Lahman. Di antaranya penguasa di kalangan mereka adalah Al-Munjir yang bergelar Al-Marur. Namun kuasanya hanya bertahan 8 bulan. Dengan kedatangannya yaitu Khalid bin Walid beserta pasukan muslim mampu menguasai daerah ini, yaitu daerah Irak bagian selatan pada masa Khalid bin Walid bersama pasukan muslimin. Itulah raja-raja singkat di Hira. Sebetulnya banyak pembahasannya. Namun kita kali ini kita persingkat menghemat waktu, dan kemudian apabila kalian belum jelas silahkan ya dipahami dan dibaca. Kemudian kita akan bahas raja-raja di Syam. Anakku sekalian boleh ketahui perpindahan berbagai kabilah mewarnai bangsa Arab. Maka suku-suku Qada'ah ikut berpindah ke berbagai daerah di pinggiran Syam. Mereka adalah Bani Sulaih bin Halwan. Di antara mereka Bani Ja'jam bin Sulaih. Mereka dipergunakan bangsa Romawi sebagai tameng menghadapi bangsa Arab dan Persia. Jiyad bin Habullah diangkat sebagai raja oleh bangsa Romawi. Kemudian kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghassan yang mengalahkan Ad-Jazamah. Kemudian bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam. Ibu kotanya adalah Dumatul Jandal. Mereka terus berkuasa hingga perang Yarmuk meletus pada tahun 13 Hijriyah. Raja mereka yang terakhir adalah Jabalah bin Al-Aiham, dapat ditarik masuk Islam pada masa Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab. Nah, siapa yang kalian simak, negara-negara di Jazirah Arab ini sebetulnya hampir sebagian besar dikuasai oleh Romawi, namun dapat berhasil dikuasai kembali oleh pasukan Muslim. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan mengenai kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab. Sebenarnya kalian silahkan dibaca bukunya. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan membahas mengenai agama bangsa Arab. Demikian penyampaian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.